selamat malam semuanya, juga yang ada di Zoom ataupun yang ada di rumah masing-masing yang mendengarkan lewat YouTube ataupun yang menyaksikan lewat YouTube juga. Ya, thank you banget buat semuanya yang boleh hadir. Nah, kita ketemu lagi dalam acara pada malam hari ini, yaitu Women Talk, khusus buat para ibu-ibu, juga buat para wanita, boleh juga join, karena kita namanya juga woman ya, jadi memang terbuka untuk semua yang mau belajar. Nah, judul kita pada malam hari ini adalah abnormalitas di sekitar kita. Nah, narasumber kita pada malam hari ini adalah Dr. Insinyur Asri Ningrum Utami. Beliau adalah dosen dan konselor dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya yang menyaksikan lewat YouTube boleh subscribe dulu dan juga dinyalakan loncengnya supaya nanti kalau kita ada Women Talk berikutnya dan ada acara-acara lainnya juga bisa langsung dapat notification. Karena Women Talk ini juga salah satu bagian daripada Family Insight punya acara. Dan Family Insight itu ada banyak hal yang kita bicarakan, semua itu tentang family dan bagaimana kita mengembangkan diri kita dan keluarga kita untuk dibangun di dalam Tuhan dan makin baik gitu setiap hari. Nah, menjadi wanita dengan berbagai peran, kita tuh harus jeli, apalagi juga untuk melihat dan mengenali abnormalitas yang ada di sekitar kita, khususnya pada anggota keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita. Nah, hal-hal apa aja yang bisa terjadi ya? Kemungkinan ada panic attack, addiction, anxiety, depression, dan lain-lain. Apakah gejala-gejala tersebut ada pada pasangan atau anak-anak kita? Kenali gejalanya sejak dini. Apakah masih normal atau sudah masuk ke dalam batasan abnormal nih, sehingga perlu counseling atau pengobatan yang dari psikiater ataupun terapi khusus. Nah, ikuti kami terus dalam percakapan di Women Talk. Oke, nah sekarang kita akan sambut Ibu Asri Ningrum Utami. Halo Ibu Asri. Halo, selamat malam ibu-ibu semuanya. Ya, thank you banget Ibu Asri nih buat malam hari ini kita dapat privilege nih untuk belajar bersama-sama. Nah, Ibu Asri ini sebagai dosen dan konselor tentu aja banyak sekali mengamati dan dapat klien-klien ya Kak Ibu Asri tentang yang abnormal-abnormal begini ya. Ya, Ya dalam prakteknya ya Bu Asri ya. ya, ya. Jadi udah pelayanan berapa lama nih Kak Asri dalam hal ini? Sebagai konselor itu sudah berapa tahun ya? Sejak 2001. Berapa tahun tuh berarti? Wah, 19. lama sekali ya 2001. Iya, Itu lahirnya anak saya yang pertama si Josten iya, 2001 ya. Luar iya, biasa. iya. 19 tahun Kak Hmm, Asri. hmm, Wow, hmm. luar biasa. Nah, kenapa sih Kak Asri sebenarnya ada apa itu sih sebenarnya abnormalitas? Kan ada yang normal, ada yang abnormal. Ya, Menurut Kak Asri apa sih yang termasuk kategori abnormal itu sih? ya. Mungkin apa itu definisinya dulu ya, abnormal itu Hmm. apa gitu ya. Hmm. Jadi abnormal itu sebetulnya itu respon emosi, pikiran, tingkah laku yang menyimpang dari yang normal atau pada umumnya orang yang tidak proporsional atau tidak sesuai dengan budaya, usia, frekuensi, intensitas yang tidak sesuai budaya itu misalnya ya. Iya. Misalnya jikalau orang itu tinggal di Jakarta atau orang Jakarta atau orang Jawa itu Hmm. ingin menyimpan mayat dari orang yang dikasihinya gitu ya. Nggak Hmm. boleh dikubur. Nah, ini nggak sesuai dengan budaya, ini dianggap abnormal. Beda kalau dia itu orang Toraja misalnya. Nah, kalau di Oh. Toraja itu kan memang ada budaya mayat itu sebelum dikuburkan itu kan memang disimpan dulu. Itu Hmm. kalau sesuai budaya ya, tidak sesuai budaya. Atau usia. Ya. Kalau Hmm. usianya itu sudah 30 tahun atau 40 tahun, kemudian kalau keinginannya tidak dituruti, itu kemudian gulung-gulung atau nangis, teriak-teriak. Nah, ini tidak sesuai. Kalau Hmm. keinginan tidak dituruti, gulung-gulung, nangis-nangis itu kan anak kita, ya, kan seperti itu ya. Kemudian Iya. apa itu intensitas misalnya.
orang marah itu kan biasa, ya. Tetapi kalau marahnya itu misalnya itu sampai harus lari ngejar orang sampai bawa pisau dikejar-kejar, nah ini tidak umum itu. Ini penyimpangan nggak seperti pada umumnya orang. Gitu. Potensi misalnya orang sedih itu kan umum ya, biasa gitu. Tetapi kalau sedihnya berkepanjangan sampai bertahun-tahun gitu ya, nah ini nggak biasa. Ini menyimpang, nggak seperti pada umumnya orang. Nah selain itu kalau abnormal itu akan mengalami disfungsi ya dalam fungsi-fungsi hidupnya, baik itu fungsi personal, apakah dia bisa men-care dirinya sendiri, gitu ya, ataukah itu fungsi interpersonal di dalam relasi dengan orang lain, terus kemudian fungsi pekerjaan, apakah dia itu bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik, kalau anak-anak sekolah itu bisa mengerjakan fungsinya gitu sebagai pelajar itu dengan baik. Nah, seperti itu yang disebut dengan abnormal. Yang kalau tadi ditanyakan bagaimana kita itu bisa menggolongkan ini sudah abnormal gitu, atau masih tergolong normal. Nah, tingkah laku, emosi, pikiran itu digolongkan ke abnormal jikalau memenuhi sejumlah gejala. Iya. Jumlah gejala. Nah, abnormal ini jenisnya itu banyak sekali. Ada abnormal itu disebut gangguan ya. Ada namanya gangguan kecemasan. Itu ada gejala-gejalanya tuh. Dan macamnya juga banyak. Gangguan kecemasan itu macamnya juga banyak ya. Ada gangguan kecemasan umum gitu ya. Ada obsesif kompulsif disorder gitu ya. Ada gangguan panik. Nah, itu gangguan kecemasan. Nah, kemudian ada namanya gangguan mood atau gangguan suasana hati. Itu depresi dan segala macam jenisnya itu. Ada juga gangguan kepribadian. Misalnya kepribadian paranoid, kepribadian borderline, kepribadian histrionik, banyak sekali. Kemudian ada psikotik, skizofrenia. Kemudian ada gangguan perkembangan, autism, misalnya ADHD. Kemudian ada gangguan atau penyimpangan seksual, itu yang pedofilia, ya. Kemudian termasuk itu homoseksual. Kalau bagi kita orang percaya itu penyimpangan. Kemudian ada gangguan tidur, ya. Kemudian ada kecanduan, itu kecanduan alkohol, obat-obatan, judi, ada yang gangguan makan ya, ada bulimia, ada anoreksia. Jadi ada begitu banyak ya, abnormalitas. Nah, untuk kita bisa tahu ini tergolong abnormal jenis apa, itu sebetulnya ada panduannya. Dia ada panduannya, itu ada satu buku ya, namanya DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Dan itu terus direvisi. Sekarang itu sudah DSM 5, bukunya tebal sekali, 900 halaman lebih. Nah, di situ ada kriterianya itu. Gangguan kecemasan misalnya gejalanya apa saja. Gangguan suasana hati, mood, depresi yang macamnya banyak itu apa saja. Jadi semuanya itu bisa dikategorikan. Kalau anak-anak yang suka gigit-gigit pen gitu, gigitin kuku, itu masih termasuk normal atau abnormal itu? Gantung. Jadi tergantung itu ada apakah masuk di dalam kriteria, karena
dikatakan abnormal itu harus memenuhi kriteria gejala-gejala yang menjadi kriteria suatu gangguan tertentu. Seperti itu ya, itu yang abnormal. Nah, terus kalau yang normal itu bagaimana? Yang normal sendiri, itu yang normal sendiri kan juga kita kategorikan ada normal yang sehat, itu ada normal yang kurang sehat. Oke, ada yang ya kurang kan? sehat. Normal tapi sehat apa kurang sehat kita ini? Ya. Nah, kalau yang sehat itu apa sih kriterianya yang sehat? Kalau yang nggak sehat berarti yang tidak memenuhi kriteria itu ya. Kalau yang sehat, orang normal sehat itu adalah tidak mudah stres atau toleransi terhadap stresnya itu tinggi. Apalagi kita bagi orang percaya, misalnya seperti Matius 6 ayat 34. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kemudian orang yang sehat itu juga punya kesadaran diri yang baik. Oleh sebab itu pemazmur itu kan selalu minta gitu ya supaya dia punya kesadaran diri. Misalnya di Mazmur 139 ayat 20 sampai 25 itu pemazmur kan minta, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku. Lihatlah maka jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mempunyai kesadaran diri itu penting sekali. Karena apa? Dengan kesadaran diri kita lebih mampu mengontrol emosi, itu kita lebih mampu mengontrol. Kemudian orang normal yang sehat itu apa lagi? Orang normal yang sehat itu bisa berfungsi dengan baik. Bisa memikul tanggung jawabnya. Tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri, termasuk juga tanggung jawab mengembangkan segala potensi itu yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Kalau yang sehat. Kalau yang normal kurang sehat, misalnya ada itu orang-orang yang sebetulnya IQ-nya itu sangat tinggi sekali, ya superior. Tapi prestasinya itu hanya rata-rata. Nah, ini kan tidak bisa itu berfungsi dengan baik sebetulnya. Nah, ini kurang sehat. Normal tapi kurang sehat. Normal sehat itu seperti apa lagi? Itu bisa menerima kelebihan dan kekurangan, ya? Atau mempunyai konsep diri yang baik. Ini misalnya yang ditulis di dalam Roma 12:3 ya, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu pikirkan. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan pada masing-masing. Jadi kita itu jangan berpikir lebih, tapi ya jangan kurang juga. Jadi artinya itu kita mempunyai konsep diri yang baik, bisa menerima kelebihan dan kekurangan, tidak memikirkan yang terlalu tinggi yang bukan kita. Seperti itu. Sehat lagi itu juga bisa membangun relasi yang baik. Apalagi bagi kita orang percaya, jelas sekali ya relasi itu adalah relasi. Bisa membangun relasi itu dan baik itu adalah bisa memulai relasi, bisa memelihara relasi. Nah, seperti itu. Itu sehat, normal. Kalau tidak seperti itu berarti sehat, tetapi normal tetapi kurang sehat. Iya. Kalau yang abnormal tadi itu penyimpangan, gitu ya. Dan ada kriterianya supaya kita bisa mengkategorikan atau mendiagnosis itu ini masuk di dalam jenis abnormal yang mana. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tidak memenuhi gejala-gejala daripada abnormal itu, kemungkinan besar itu bisa jadi dikategorikan hanya sebagai normal kurang sehat aja begitu ya, Kak? Bisa.
Atau seperti ini juga, kita perlu waspada juga ya, kita ini ya, walaupun orang-orang normal ya, sebetulnya kita itu punya satu atau dua gejala dari abnormal yang ada di gejala yang kriteria abnormal tadi. Oh, oke. Kayaknya kita itu normal, tapi ada yang abnormal itu satu atau dua gejala. Oh, kalau misalnya cenderung seperti itu. Semua kita itu adalah satu atau dua gitu ya. Jadi semua kita itu rada-rada agak abnormal juga gitu ya. Ada satu atau dua gejala biasanya, walaupun tidak memenuhi semua kriteria abnormal gitu ya. Jadi tidak bisa dikatakan tapi ada satu dua. Oke, gejalanya gitu ya. Jadi iya. Kan masuk sebagai misalnya gangguan kecemasan, iya, gitu. Atau gangguan kepribadian misalnya, ada satu dua gejala gitu. Kak Sri, ini kan tadi ada kriteria normalnya, ada 5 kriterianya. Kalau misalnya nih rata-rata dia bisa, tetapi misalnya dia ada masalahnya di relasi doang, atau masalahnya di mudah stresnya doang gitu, bisa nggak gitu Kak Sri? Ini yang berarti yang normal ya? Iya, kategori normalnya itu. Iya, ya tetap berarti kita kurang sehat di dalam aspek relasi. Ya kan? Kita kurang sehat di dalam aspek seperti ya kita kan gitu ya, ada yang dalam hal tanggung jawab baik gitu ya, tetapi di dalam relasi itu ternyata kurang sehat, misalnya kurang bisa memulai relasi atau kurang bisa maintain atau memelihara relasi. Itu berarti kurang sehatnya di situ-situ ya Kak Asri ya. Nanti di bagian itu yang perlu dibantu gitu kali. Karena kan tidak ada manusia yang sempurna kita toh. Makanya kita kan perlu punya kesadaran diri itu untuk mengevaluasi di area mana saya itu yang kurang sehat. Kan? Kalaupun kita merasa itu sehat gitu ya, semakin kita bertumbuh, semakin kita menemukan sebetulnya ada gitu yang masih terus diperbaiki gitu sampai kita menutup mata itu pasti ada banyak. Berarti semua orang mostly ya, mungkin almost 100% kali ya, orang-orang itu nggak ada yang sehat sempurna berarti ya. Ya, karena kita nggak ada yang sempurna sih. Ya. Nah, kenapa ya Kak Asri bisa ada kecenderungan munculnya semua orang ini ada kecenderungan abnormalitasnya ini? Ya, penyebabnya berarti penyebab abnormal ya. Jadi ada dua hal ya kalau kita bicara abnormalitas, munculnya abnormal itu seperti apa? Yang pertama itu ada faktor predisposisi namanya, ya. Predisposisi itu yang terdiri dari beberapa macam, yaitu faktor genetik atau keturunan. Jadi ada faktor keturunan kalau yang abnormal itu. Kemudian juga ada faktor neurobiological. Jadi neurobiological itu adalah faktor-faktor hormonal dan juga neurotransmitter. Jadi di dalam otak kita ini ada ratusan juta neuron ya, yang di dalamnya itu ada cairan-cairan kimia yang dinamakan neurotransmitter yang ada beberapa macam yang masing-masing itu punya fungsi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, pada orang-orang yang abnormal ini neurotransmitter, faktor neurobiological ini juga mengalami gangguan. Misalnya orang-orang depresi. Orang-orang depresi itu neurotransmitternya yaitu yang namanya serotonin itu cenderung rendah. Nah, padahal serotonin itu adalah berfungsi untuk mengendalikan mood. Seperti itu. Nah, itu faktor neurobiological. Jadi, tadi itu faktor predisposisi itu adalah faktor genetik, keturunan. Kemudian ada faktor neurobiological. Ya. Kemudian ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu adalah pengalaman-pengalaman, ya, pengalaman-pengalaman ketika dibesarkan, ketika masih kanak-kanak itu, entah dia pengalaman-pengalaman traumatik,
psikologis itu, atau mengalami tekanan-tekanan hidup yang parah pada masa perkembangan, misalnya mengalami emotional abuse, itu sexual abuse, atau mengalami kejadian-kejadian yang traumatik, melihat orang tuanya dibunuh misalnya, seperti itu ya. Nah, itu faktor predisposisi. Nah, kemudian faktor pencetus. Nah, faktor pencetus ini itu adalah peristiwa-peristiwa yang menekan, ya, yang stressful. Jadi ada abnormalitas tertentu, ya, misalnya gangguan kecemasan, kemudian gangguan suasana hati atau gangguan mood, gitu ya. Orang-orang yang mengalami gangguan mood atau kecemasan ini, itu pada dasarnya dia sudah punya predisposisi, ya, predisposisi depresi misalnya, ya, atau predisposisi kecemasan misalnya. Nah, tapi kalau dia itu hidup di dalam suasana itu yang begitu kondusif, yang tidak membuat dia stres, nah gejala depresi, kemudian gejala daripada kecemasan ini itu tidak muncul seperti itu. Tetapi kalau dia itu mengalami kejadian-kejadian yang stressful, maka itu akan muncul gejala abnormalnya itu. Tapi beda dengan gangguan kepribadian. Kalau gangguan kepribadian ini relatif lebih stabil, gitu ya. Memang dari situasi yang stressful ini hanya memperkuat saja, tetapi dia itu lebih stabil. Permanen gitu ya? Betul, iya, seperti itu. Maksudnya permanen itu apakah gangguan kepribadian itu sulit disembuhkan atau dikembalikan kepada normalitasnya gitu? Ada terapinya, ya, ada terapinya. Tetap, apalagi kita orang percaya ya, itu kan kita selalu punya pengharapan ya. Itu ada terapi-terapi yang menolong orang itu bisa lebih terkontrol lah, gejala-gejalanya itu lebih bisa terkontrol. Itu. Kalau kayak orang-orang sekarang kan sering ngomongnya narsis gitu kan. Itu beneran narsis atau sebenarnya narsis itu ada kriterianya sendiri lagi? Oh iya, ada kriterianya narsisistik ya. Narsis itu termasuk di dalam gangguan kepribadian ya. Jadi gangguan kepribadian kalau di orang itu dikategorikan di dalam narsis, gangguan kepribadian narsis itu gejala-gejalanya itu seperti apa? Misalnya dia itu merasa diri itu begitu penting, ya. Itu gejalanya. Gitu. Kemudian ada kebutuhan yang berlebihan akan sanjungan. Kemudian gejala yang lain lagi itu dia itu cenderung memanipulasi orang lain untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri. Nah, gejala yang lain juga itu dipenuhi fantasi bahwa dirinya itu cantik kalau perempuan ya, dirinya itu pandai, cerdas. Dan gejala lain itu mereka itu nggak bisa empati. Kemudian gejala yang lain lagi, yakin bahwa dia itu spesial, dia itu unik gitu, sehingga kayaknya itu merasa punya hak untuk diperlakukan itu spesial seperti itu. Ya. Nah itu antara lain gejala-gejala gangguan kepribadian narsis. Ada lagi gejalanya itu seringkali iri kepada orang lain dan merasa orang lain iri kepada dia. Dan biasanya itu jadi orang-orang narsis ini adalah menjadi eksploitatif gitu ya. Nah itu kalau memenuhi gejala-gejala itu ya, itu dikategorikan gangguan kepribadian narsis. Kalau ini 5 aja dari semua gejala itu sudah bisa digolongkan dia mengalami gangguan kepribadian narsis. Kalau di zaman sekarang ini apakah memang karena lingkungan yang membentuk gitu bisa membuat orang menjadi gangguan kepribadian narsis atau enggak, Kak Asri?
kalau dia tidak ada predisposisi, ya, kemudian di masa perkembangannya itu, ya, dia itu apa, tidak mengalami hal-hal yang membuat dia itu mengalami abnormalitas, sebetulnya enggak sih. Hmm. Itu Soalnya kalau lebih di karena faktor predisposisi, terus hmm. neurobiological tadi, dan faktor-faktor psikologis gitu ya, yang apa itu sangat menekan, yang kebutuhannya tidak terpenuhi di masa-masa perkembangannya. Hmm. Kalau yang anu lingkungan dan sebagainya mungkin sekedar narsis mungkin hanya mungkin memenuhi salah satu gejala aja. Itu tadi yang saya bilang, kadang-kadang orang normal itu kan punya satu Hmm. gitu gejala gitu ya. Kalau dikategorikan sudah abnormal itu kan minimal 5 gejala. Tapi ini cuma Hmm. satu. Jadi itu senang kalau disanjung, senang kalau dia merasa begitu dirinya begitu cantik. Mungkin hanya itu aja barangkali gitu ya. Oh, oke oke. Jadi itu mah keabnormalitasannya yang salah satu item saja gitu ya. Iya. Kalau misalnya udah memenuhi 5, itu baru harus Ya dimasukkan. minimal minimal gitu. Itu berarti sudah masuk ke dalam gangguan gitu ya. Iya, iya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya eh, dalam perjalanan Ibu Asri nih ya, selama konselor menjadi konselor itu apa sih yang sebenarnya paling banyak yang terjadi di dalam masyarakat kita ini, gangguan-gangguan itu? Apakah karena pola asuh, didik yang tadi itu bagaimana yang sebenarnya? Ya. Maksudnya ini paling banyak terjadinya gitu, Yang paling atau banyak, kasus apa yang terjadi paling banyak? kasus yang paling banyak terjadi yang Oke. mungkin Kalau kasus yang banyak itu ya yang saya dapati di praktek-praktek konseling saya itu adalah apa itu gangguan mood, depresi misalnya, itu yang banyak. Kecemasan, ya. Kalau anak-anak itu biasanya itu ADHD gitu ya. Itu. Nah, sekarang itu banyak ini kecanduan ya, game. apa itu? Oh, game, kecanduan. Ya, itu yang banyak tuh. Kalau depresi itu apa perlu saya jelaskan gejala-gejalanya depresi? Boleh Kak Asri. Jadi Ya, kita kan ya. jadi mulai aware gitu kan. Oh, Iya, ini udah heeh. mulai apa nih? Karena banyak gitu ya, depresi, Mm-mm. gangguan kecemasan, depresi itu aduh banyak ya. Jadi Oke. sebetulnya depresi itu gangguan mood ya, depresi itu masuk dalam gangguan mood itu juga macamnya itu banyak gitu ya. Nah, Mm. jadi eh, depresi ini gejalanya, jadi orang itu dikatakan mengalami episode depresi itu jikalau selama 2 minggu itu mereka itu mengalami gejala 5 dari 9 ini yang nanti saya akan sebut ya, yaitu yang pertama itu adalah mengalami depressed mood setiap hari selama 2 minggu ya, depressed mood setiap hari itu gitu ya. Kemudian dan tidak selalu juga munculnya itu perasaan sedih, bisa bentuknya itu marah-marah. Mm. Kemudian yang kedua, gejala yang kedua itu adalah kehilangan minat. Itu Mm. hampir setiap hari ya, setiap hari. Kehilangan minat itu misalnya eh, apa yang disukai. Misalnya kalau dia suka masak banget, kalau dia sedang mengalami episode depresi ini, jadi nggak ingin gitu mas. Mm. Biasanya suka apa tenis gitu ya, wah semangat kalau diajak main tenis. Gitu. Tapi ini nggak minat lagi. Mm. Selama 2 minggu itu ya Kak Asri Iya, ya. minimal pokoknya kalau sudah 2 minggu mengalami itu sudah dikategorikan mengalami episode depresi. Kan bisa panjang juga, tapi kalau sudah 2 minggu itu sudah bisa dikategorikan itu. Ya, itu Mm. tadi sudah 2 ya. Kemudian yang ketiga itu nggak bisa konsentrasi, Oke. nggak bisa konsentrasi itu sampai mau mengerjakan apa itu agak sulit. Misalnya kalau orang IT, orang IT itu pasti komputer itu kan kali. Tapi kalau dia sedang mengalami episode depresi ini sampai mau ngetik aja rasanya juga bisa konsentrasi gitu.
Misalnya itu bisa seperti itu. Ya. Kemudian mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur itu bisa dua ya, nggak bisa tidur, insomnia itu, atau tidur terus seperti itu. Kemudian yang lain lagi gejalanya itu adalah mengalami gangguan makan, tidak doyan makan atau makan terus, sehingga karena gangguan makan seperti itu, jadi ada penurunan berat badan yang signifikan itu atau kenaikan berat badan yang signifikan. Kemudian gejala yang lain itu lelah. Jadi lelah kayak orang itu kalau misalnya lelah itu, contohnya kalau cuci piring atau gelas deh, kan cepat ya. Kalau lelah itu kayak nggak punya energi sampai nyuci piring satu, nyuci gelas satu, itu kayaknya berat sekali, lama sekali gitu. Tetapi rasa lelah ini itu bukan karena kondisi medis ya, misalnya ada apa itu orang-orang yang misalnya sedang sakit gitu ya, itu kena cancer, itu kan memang lelah ya seperti itu. Kemudian gejala yang lain lagi itu punya rasa bersalah berlebihan. Bahkan kalau yang parah itu salah-salah yang di masa lalu itu dia ingat semua itu, jadi rasa bersalah berlebihan. Kemudian gejala yang lain lagi itu ada retardasi. Retardasi itu kelambanan ya. Mau ngomong itu juga jedanya itu panjang gitu, diajak ngomong itu. Jadi jedanya itu panjang, atau agitasi. Jadi melakukan gerakan-gerakan itu yang berulang yang tidak bertujuan. Gini terus misalnya ya. Dan ini yang penting kalau ketemu orang-orang yang mengalami depresi, yaitu apa? Yang perlu diperhatikan itu apa? Berulang kali berpikir kematian dan bunuh diri. Itu. Dan ini apa itu bisa derajatnya bisa parah gitu, agak ringan. Itu. Nah itu gejala daripada orang-orang yang sedang mengalami episode depresi. Ya. Nah, tapi depresi ini kan banyak. Ada juga itu ada yang namanya bipolar. Bipolar itu kalau ini itu kan moodnya di bawah. Kalau bipolar itu dia itu apa? Moodnya itu di atas. Itu euforia. Seperti itu ya. Jadi kalau bipolar itu apa? Namanya itu episode manic namanya. Jadi orang-orang yang apa itu mengalami bipolar itu mengalami episode manic, kemudian terus mengalami episode depresi. Nah, episode manic ini juga ada gejalanya, grandiose, jadi merasa self esteem-nya itu berlebihan. Ada banyak sih gejalanya, self esteem-nya berlebihan. Dia merasa kalau yang parah itu bahkan dia merasa dirinya itu Tuhan. Kemudian kebutuhan tidur itu berkurang. Jadi kita kalau nggak tidur, ya, kita nggak tidur 1 malam atau 2 malam aja. Seperti apa itu? Mungkin kita jalan seperti sudah nggak nginjek anak kali ya, sudah oleng kita seperti itu. Kalau orang sedang mengalami episode manic itu nggak tidur tapi nggak merasa capek. Kemudian pikirannya itu racing gitu, jadi kayak loncat-loncat itu. Nah itu contoh daripada orang-orang yang sedang mengalami episode manic. Jadi orang itu bisa kalau bipolar itu habis manic terus mengalami episode depresi, tapi ada orang yang cuma mengalami depresi aja. Nah itu depresi. Iya. Ini depresi ini menyerang itu, maksudnya dia kan itu kenanya ke orang-orang usia berapakah gitu Kak Asri? Apakah anak-anak kecil juga sudah bisa? Anak-anak bisa, anak-anak juga bisa terserang depresi. Tetapi anak-anak itu, iya kalau anak-anak itu lebih ke dia itu ini ya, rasa sedihnya dan sebagainya itu lebih kayak cranky gitu. Beda. Kalau anak remaja itu depresinya itu lebih banyak itu munculnya di dalam bentuk itu apa? Iritabilitas ya, gampang tersinggung,
Seperti itu. Kalau yang gejala lainnya itu sama. Kalau misalnya ada yang bilang kan anak-anak itu kan kalau misalnya kan sekarang memang musimnya tuh anak-anak kan selalu pegang gadget terus gitu kan ya Kak. Terus jadi dia kecanduan gadget itu dibilang kalau misalnya main game kan buat hobi lah gitu kan supaya dia nggak stres belajar. Jadi kecanduan dan sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya kalau misalnya diambil terus anak itu kan mulai cranky yang kayak Asri bilang kan mulai moodnya ngapain nih gitu kan terus murung aja bingung mau ngapain itu apa udah bahaya atau bagaimana Kak Asri? Harusnya bagaimana penanganan? Ya, ya sebetulnya ya, apa itu kalau kecanduan itu kan juga ada ini ya, ada kriterianya juga ya, gitu. Jadi apakah itu sudah masuk kepada kriteria kecanduan atau belum, gitu ya? Kalau kriteria kecanduan itu berarti ada beberapa yaitu toleransi. Toleransi itu jadi punya kebutuhan lebih. Gitu. Jadi mainnya itu meningkat gitu, seperti itu. Itu pertama. Kemudian gejala kedua itu namanya itu withdrawal. Withdrawal itu artinya kalau dia nggak main game itu ada efek yang bagi dia itu merasa nggak enak atau apa itu menyakitkan gitu ya, tidak menyenangkan gitu. Ini kan seperti juga kecanduan obat itu kan gitu ya, kayak sakau kalau kecanduan obat itu. Ini namanya withdrawal ya, gejala withdrawal. Kecanduan game juga bisa gitu. Kemudian butuh waktu lama ya, dan yang lain itu menjadi tidak penting. Jadi mengabaikan tugas yang lain. Jadi waktu untuk berelasi, waktu untuk mengerjakan hal-hal yang lain jadi berkurang. Dan biasanya jadi berani bohong, sebagainya. Nah, kalau seperti itu sudah dikategorikan kecanduan. Nah, biasanya kenapa? Ya, kalau yang saya amati ya, itu karena sistem dari sejak kecil itu tidak dibuat aturan yang baik tentang penggunaan gadget ini. Pengaturan ya. Emang kalau anak-anak itu harusnya berapa jam Kak Asri? Nah, itu berapa jamnya itu tergantung ya. Maksudnya itu ngelihatnya itu kan sebetulnya jenisnya game itu apa. Kemudian berapa jam itu, berapa jamnya itu, sebetulnya kan nggak boleh terlalu lama juga ya. Saya rasa masing-masing anak itu yang jelas itu berapa ya. Kalau main seperti kita bermain lah, bermain itu pada umumnya kita kan nggak bisa juga bermain itu apa itu 2 jam kan nggak kayak gitu ya, main apapun juga lah. Dan juga faktor penting itu ini, apakah ada kebutuhan-kebutuhan itu, kebutuhan emosi dan sebagainya itu yang tidak terpenuhi. Kalau anak itu kebutuhan-kebutuhan emosinya itu tidak terpenuhi atau kebutuhan itu emosi itu misalnya merasa dirinya itu diterima oleh orang tua gitu ya, bisa dekat dengan orang tua. Nah, hal-hal ini itu kan yang membuat anak itu kan jadinya mudah sekali untuk main game. Jadi game ini sebagai tempat gitu ya untuk dia itu mengalihkan itu misalnya barangkali perasaan ditolak ya, perasaan diri ini nggak mampu atau dilihat sebagai anak yang buruk misalnya, perasaan tidak disukai teman-teman misalnya. Nah, itu yang jadi juga membuat anak itu walaupun tidak selalu seperti itu ya, bisa karena sistem juga. Oke, jadi sebenarnya bukannya waktu yang dipatok-patokin gitu ya, tetapi sistem di rumah itu yang penting adalah betul. Meskipun tersebut, waktu gitu, juga ya, sebetulnya berpengaruh. Ya, wajarnya main itu berapa lama lah. Wajarnya. Ya kan? Kan dihitung dengan waktu istirahat, kemudian waktu belajar, nah gitu. Iya, iya.
Nah, Asri tadi kan kalau misalnya ada satu dua gitu ya, kita punya masing-masing punya abnormalitasnya sedikit-sedikit gitu ya. Nah, itu sebenarnya kapan kita itu tahu bahwa ini saatnya kita itu perlu ke psikolog gitu loh, atau kita perlu ke psikiater, atau memang perlu sampai pengobatan yang lebih jauh gitu kan? Oke. Kalau sudah dikategorikan abnormal, itu pasti harus ke psikiater karena butuh obat. Karena tadi kan penyebabnya itu tadi kan ada faktor neurobiological gitu ya, sehingga perlu obat. Jadi kalau misalnya kita itu mendapati orang terdekat kita gitu ya, atau siapalah kita tahu menunjukkan gejala-gejala yang sudah abnormal tadi ya, karena abnormal itu kan penyimpangan, jadi nggak seperti pada umumnya orang, langsung cepat-cepat gitu ya ke konselor. Karena kan ini masuk kategori abnormal atau enggak, kalau orang awam kan agak bingung gitu ya. Yang penting dirujuk aja ke konselor supaya konselornya yang merujuk ke psikiater. Kecuali memang sudah sangat jelas sekali. Itu bisa langsung dirujuk ke psikiater. Jadi tidak boleh apa itu terlalu lama. Yang saya dapati kadang-kadang itu nggak dibawa ke konselor, nggak dibawa ke psikiater, sehingga gejala itu makin parah. Semakin dini gitu ya terdeteksi dan semakin apa itu ditangani, itu lebih menolong. Jadi sebenarnya itu bisa sembuh kalau itu semakin dini terdeteksi, begitu ya Kak? Gejalanya itu terkontrol. Misalnya depresi ya, kalau dia cepat gitu, kan nggak sampai terus dia itu ada di dalam episode depresi. Jadi untuk apa itu abnormal tertentu, misalnya kayak gangguan kecemasan atau gangguan suasana hati, kalau dia itu sedang dalam episode depresi ya, dia mengalami depresi. Tetapi kalau ini sudah diobati, diterapi, nah dia itu akan normal tuh. Nanti kalau mendapatkan misalnya peristiwa-peristiwa yang menekan, ya, yang stressful, nah akan relapse tuh. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kita melihat yang kayak misalnya tadi anak-anak itu misalnya kecanduan misalnya gitu ya, begitu ambil handphonenya dia kembali lagi main lagi gitu, atau jadinya jadi males atau jadi nggak mau mengerjakan yang lainnya lagi tadi kan, terus juga dia jadi mulai apa namanya suka bohong dan sebagainya. Itu apakah anak itu perlu sudah dibawa ke psikiater atau bagaimana, atau ke Mending konselor dibawa ke konselor bagaimana? ya, dibawa ke konselor gitu ya, supaya didiagnosa sebetulnya apa sih ini yang terjadi. Begitu ya. Sebaiknya, Jadi iya sebaiknya seperti itu. jadi kalau sudah ditemukan tanda-tanda gitu ya. Ya, betul. Terus kalau yang anak-anak lagi suka lakukan itu kan sebenarnya gigitin kuku gitu kan. Itu kan juga katanya kan tanda-tanda kecemasan Ya, gitu ya. gangguan kecemasan, ya. Terus kalau misalnya apakah kalau yang namanya yang biasa-biasa aja, maksudnya normal tetapi masih masuk kategori kurang sehat itu juga harus ke konselor? Tergantung ya, tergantung. Ada orang-orang itu yang apa itu cukup dewasa gitu ya, yang maksudnya itu kalau misalnya dikasih tahu, misalnya dinasehati, dikasih masukan gitu ya, nah dia bisa tuh apa bisa mengupayakan untuk dia itu menjadi lebih baik gitu. Nah itu sih nggak perlu ke dokter, nggak apa-apa. Tetapi kalau dia itu sudah berupaya, tetapi kok nggak bisa, gitu, nah itu perlu bantuan konselor. Tetapi sebetulnya sih ya sebetulnya baik juga kita itu konseling ya, karena sebetulnya kita itu kan juga nggak terlalu banyak tahu tentang diri kita. Jadi kalau kita itu lebih banyak tahu tentang diri kita, ya, jadi kesadaran diri kita lebih baik, itu lebih banyak aspek-aspek yang bisa lebih kita atur lah seperti itu.
Hmm. Kalau misalnya tadi kan gejala depresi itu salah satunya adalah depressed mood, bisa marah-marah gitu ya. Eh, Tapi kalau misalnya kita bedain sama orang yang memang suka marah-marah terus itu bagaimana ya. kan? Ini anu apa itu eh, salah satu ya. Jadi ada yang Hmm, bentuknya itu apa itu sedih, tapi tidak selalu sedih, tapi ada yang bentuknya itu marah-marah atau irritable ya, seperti itu. hmm, Nah, membedakannya apa? Ya, kalau dia itu memenuhi kriteria yang lain, kan tadi ya, kalau depresi itu kan harus ada memenuhi lima hmm, kriteria. Kalau hmm, tidak memenuhi itu, ya barangkali dia gangguan yang lain. Misalnya gangguan kepribadian, itu kan ada yang gejalanya itu memang kalau marah itu tidak terkontrol. Seperti itu. Jadi hmm, abnormal ini memang anu ya, bisa juga satu orang itu mengalami berbagai abnormal. Namanya itu komorbid ya. Misalnya hmm. orang-orang yang punya gangguan kepribadian borderline misalnya. Nah, dia itu mungkin komorbid atau juga punya gangguan kecemasan. Bisa seperti itu Hmm. juga. Bisa campur jadinya ya. Iya. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Yang paling menyedihkan sebenarnya kayak tadi ada satu berita eh, seorang anak remaja yang bunuh diri gitu ya Kak Asri ya. Ya, Nah, itu bagaimana sih sebagai orang tua supaya kita bisa mengantisipasi gitu loh, jangan sampai itu kan terjadi pada anak-anak kita yang kita juga mungkin nggak ngeh gitu kan, itu kan orang tuanya kan nggak ngeh gitu kan, kenapa dia sampai sampai sedemikian gitu berani melakukan hal tersebut gitu. yang tadi itu berita tadi ya, yang anak apa? Eh, nah, itu Umur 12 tahun itu. ya sebetulnya juga umur 12 tahun ya. Itu sebetulnya misalnya kalau kasus yang tadi kan kayaknya itu sebetulnya anak itu kan juga memberitahu entah Mm-mm. lewat sosmednya ya. Mm-mm. Nah, dari sosmednya itu kan ada berita-berita walaupun gitu ya, walaupun Mm-mm. tidak secara eksplisit menunjukkan dia mau bunuh diri. Kalau anak itu sudah mengatakan mungkin ya untuk apa hidup misalnya, mungkin kalau bisa pergi gitu nggak ada di dunia ini lagi misalnya. Nah itu kan sebetulnya ada itu sudah indikator kan. Mm. Intinya itu adalah orang tua sebetulnya kedekatan. Kalau kita dekat dengan anak, maka kita tahu sebetulnya apa yang sedang digumulkan anak. Apalagi sekarang itu kan ada sosmed kan. Dari Ya. sosmednya aja sebetulnya apa yang dia katakan kan, kalau kita sebagai orang tua peka, kita kan tahu barangkali dia itu merasa dikucilkan di sekolah atau dibully di sekolah misalnya. Kalau orang tua itu apa bisa menjadi tempat yang aman bagi anak, kan Mm-mm. jadi tahu apa yang sedang terjadi di dalam diri anak. Dan tentu ini tuh harusnya dimulai sejak daripada anak-anak. Mm. Sejak dari anak-anak, itu kan kebutuhan-kebutuhan mereka itu harus terpenuhi. Jadi setiap tahapan perkembangan itu kan ada kebutuhan-kebutuhan anak itu yang harus dipenuhi. Misalnya, kalau setiap tahapan itu terpenuhi, sebetulnya anak itu relatif relatif sehat sehingga mereka itu lebih bisa mengantisipasi ya, yaitu itu apa yang akan dia alami, teman-teman dan sebagainya seperti itu ya. Setiap Mm. tahapan itu misalnya umur 0 sampai 1 tahun itu adalah tahapan pembentukan trust dan mistrust. Mm. Itu di mana anak itu kalau dia itu bisa eh, mengembangkan artinya trust itu bisa terbentuk, maka dia akan melihat dunia ini lebih positif karena dia percaya gitu ya bahwa anu itu baik, orang lain itu juga oke. Okay. Nah, bagaimana trust ini bisa terbentuk jikalau orang tua itu menyayangi mereka. Nah, kalau anak umur 0 sampai 1 tahun, menyayanginya itu kan juga suasana rumah yang nyaman, gitu ya. Apa itu orang tua itu
apa pelukannya, gendongannya itu juga nyaman. Ya, kalau orang tua itu hatinya gelisah, kemudian suasana rumah itu tidak nyaman, bagaimana anak itu merasa bahwa dunia ini oke. Kalau yang dia dengar aja kok pertengkaran, barangkali mungkin sampai ada piring terbang, bagaimana merasa kita orang dewasa saja kalau kita ada di dalam situasi yang orang bertengkar dan sebagainya, kita kan merasa nggak nyaman. Apalagi anak-anak umur 0 sampai 1 tahun yang pergi kemana-mana aja nggak bisa lah. Kalau kita orang gede di sini ada orang bertengkar, kita nggak nyaman, kita bisa pergi deh. Tetapi kalau Iya, anak, ya kan? iya. Terus Makanya orang relasi tua, suami istri ya. kalau orang tua itu hatinya itu gelisah, marah, Hmm. pelukannya kan juga nggak enak. Kita aja orang gede, apa itu Hmm. duduk di sebelahnya orang lagi marah sama lagi happy aja kita bisa rasa, Terasa. ya kan? Iya, jadi itulah. Jadi apa itu memang kita sebagai orang tua itu kan ya effort kita kan harus besar dari mulai sejak dini lah, sejak lahir. Hmm. Iya, iya. Jadi sangat penting banget ya sebenarnya Oh kalau iya, sebagai orang tua itu hmm. banyak berantem gitu ya. Bikin suasana yang rumah kondusif, yang aman, yang nyaman Oh, buat anak itu growth. Jadi emosi anak juga tenang gitu ya. iya. Jadi Hmm. sebenarnya apakah Kak Astri kalau misalnya dia tidak seseorang itu tidak punya predisposing atau misalnya keturunan tadi ataupun hal-hal yang tadi genetik gitu ya, Hmm. apakah dia tetap bisa kena gitu loh penyakitnya, maksudnya kayak abnormalitas begini gitu, yang Oh, parah gitu, atau cuma kriteria sedikit-sedikit doang? kalau tidak ada predisposisi ya, Hmm. bisa juga sih sebetulnya, cuma apa ya, nggak jarang. Misalnya kita nggak punya predisposisi, kita nggak Hmm. tahu ya hidup ini kan ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi juga, ya kan? Misalnya, ya kan? Misalnya kita itu nggak ada predisposisi, kemudian kita itu ternyata mengalami apa itu pengalaman-pengalaman traumatis perang, misalnya kayak di Ambon situ ya, yang perang kemudian kita melihat apa itu orang Ya, bilang. dibunuh, mayat bergelimpangan, ini kan peristiwa traumatis. Hmm. Ya kita itu barangkali akan mengalami namanya post traumatic disorder nantinya kalau pernah mengalami hal seperti itu. Cuma Hmm. memang antara orang yang punya predisposisi dengan enggak mungkin jadi lebih berbeda. Tapi kalau Hmm. mengalami traumatis ya, semua kita trauma. Hmm. 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 Jadi masih kecil kalau misalnya dimarahin terus sama orang tua juga bisa menyebabkan trauma ya Kak Hasri ya. Oh iya, seperti itu. Jadi uh, Hmm. walau itulah apa, membuat anak itu punya emosi negatif, faktor Hmm. psikologis ya. Kalau dia ada apa itu ada faktor keturunan ya, dan neurobiological, nah ini kan semakin gitu. Karena begini, itu kan semua saling terkait satu dengan yang lain ya. Misalnya, kalau dia pada dasarnya punya predisposisi cemas, secara neurobiological dia juga sebetulnya ya, ada neurotransmitter tertentu yang membuat dia itu rentan terhadap kecemasan. Kemudian dia apa itu dibesarkan oleh orang tua itu yang terlalu menuntut, misalnya kemudian kasar, responnya itu akan beda karena dia itu pada dasarnya sudah ada eh, apa genetika neurobiological, jadi lebih rentan terhadap eh, sikap orang tua yang seperti itu, Hmm. lebih parah lah. Lebih Walaupun semua parah. anak yang dibesarkan dengan orang tua seperti itu tentu dia punya emosi-emosi Hmm. tolak sebenarnya. Iya. Kalau orang pada normalinya sebenarnya eh, dengan belajar, dengan pengetahuan, sebenarnya seseorang itu seharusnya bisa ya mengcover up masalah-masalah dia, begitu ya Kak Asri ya. Oh, Seharusnya dia normal. ya kalau gini ya, kalau cuma ya pengetahuan itu menolong ya. Tetapi nah itu ya tadi yang
tanyakan ya. Kalau untuk orang-orang yang mendapatkan pengetahuan, kemudian dia bisa mengatur sendiri, mengubah sendiri, nah itu orang-orang yang nggak perlu konseling. Tapi realitasnya ada orang yang punya banyak pengetahuan, pengen tapi nggak bisa. Nah itu yang perlu konseling. Iya toh? Misalnya orang-orang yang kecanduan, katakanlah kecanduan pornografi, dia anak Tuhan, ya kepengen gitu lepas, sampai puasa dan sebagainya, lepas sebentar, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Nah ini butuh konseling. Untuk menemukan titik masalahnya ya. Iya, iya, betul, iya. Iya, thank you banget nih Kak Asri. Kita sebentar lagi akan buka forum tanya jawab nih. Ya. Nah, tadi Kak Asri juga bilang tentang relasi suami istri itu sangat penting banget. Ya, sebenarnya kita di dalam Family Insight juga membuka kelas namanya kelas Stronger Marriage Online Class karena masih online ya. Jadi Stronger Marriage Online Class ini sudah angkatan ke-15 dan sebenarnya setiap pasutri di dalam kelas ini kita bimbing, kita mentor dan dibina secara pribadi sehingga memang diajak berjalan bersama dari apa yang kita ketahui dan apa yang pengetahuan-pengetahuan tadi ya kita ajarkan dan terutama kita membangun intimacy with God karena dari situ kita tahu bahwa kita manusia yang lemah dan kita sangat butuh pertolongan Tuhan gitu loh. Jadi di sini kita akan diajarkan bagaimana membangun tadi intimacy with God, diajarkan tentang berkomunikasi, diajarkan tentang membangun keintiman dalam seksualitas juga dalam hal yang lainnya, dan juga ada membangun sistem dalam keluarga. Tadi Kak Asri juga mention bahwa sistem dalam rumah itu yang dibangun itu sangat penting buat perkembangan anak dan juga sebenarnya bagaimana suami istri ini akur sehingga kompak ya untuk membangun sistem rumah yang kondusif dan anak itu berkembang secara aman, secara tenang, secara tentram, dan dia bisa emosinya juga lebih fulfill gitu loh. Nah, ini kelasnya akan dibuka lagi di tanggal 8 Desember. Bagi yang mau bergabung, di situ ada nomor WA, bisa dihubungi langsung. Dan nanti mau tanya-tanya info-info lebih lanjutnya juga bisa di chat aja di WA nomor tersebut. Nanti juga kita akan adakan lagi next, nah ini adalah alumni-alumni daripada Stronger Marriage, ya. Oke, next. Jadi kita akan adakan lagi next Woman Talk itu tanggal 14 Desember. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang lagi nonton di YouTube bisa langsung di-subscribe, bunyikan bel, notifikasi, lonceng, kling gitu kan. Supaya nanti pas ada acara ini Bapak Ibu nggak ketinggalan. Khususnya para ibu-ibu yuk ikutan nih karena ini temanya juga keren banget yaitu crush but not crash. Jadi kita dihancurkan tetapi tidak diremukkan tapi tidak hancur ya. Jadi ini sebuah tema yang sangat baik dan juga pembicara yang sangat baik juga Ibu Pendeta Lily Everin. Nah, kita nantikan tanggal 14 Desember. Oke, ada pengumuman yang lain. Nah, iya, ini thank you banget buat para YouTuber, YouTube yang penontonnya ini, dan juga Bapak Ibu sekalian. Family Insight sekarang sudah mencapai 1K subscriber. Yeay, thank you so much. Ya bantu di subscribe lagi dan di share jika Bapak Ibu merasa bahwa channel ini sungguh sangat memberkati dan juga bisa membangun para keluarga-keluarga dan pasutri-pasutri di Indonesia. Kami sangat berharap ini bisa menjadi berkat. Ya, thank you banget. Bagi yang mau bertanya boleh silahkan menyalakan mikrofonnya. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Tadi Ibu Nega ada suatu pertanyaan ya. Silakan Ibu Nega langsung aja di ngomongin. Iya, ini saya pakai 2 handphone jadi agak bingung ngaturnya. Saya mau tanya nih untuk Bu Asri, tapi kurang nggak tahu nih berhubungan apa enggak. Kebetulan anak saya itu umur 3 tahun, sampai sekarang nggak mau makan nasi dan makanan pokok lainnya. Sebagian besar makanan pokok nggak mau, Bu. Karena dia kayak nggak suka dengan baunya gitu. Udah pernah saya coba bawa ke terapis,
dicek motoriknya semua baik, nggak ada kendala, dan kata terapisnya itu ini dia karena persepsinya aja, dia itu udah jijik duluan, udah nggak suka gitu loh. Nah, apakah hal tersebut termasuk abnormal? Dan kalau iya, apakah perlu dibawa ke psikiater atau sejenisnya untuk membantu mengubah pola pikirnya? Itu, Bu. Terima kasih. Ya. Jadi kalau hanya soal makan, kalau lainnya itu oke, sebetulnya ini juga apa itu masuk abnormal ya menurut saya. Cuma asosiasinya yang perlu dirubah. Berarti dia itu mengasosiasikan itu nasi itu dengan sesuatu yang tapi kan ini masih 3 tahun toh, entah waktu itu bagaimana gitu ya, sehingga dia mengasosiasikan makan nasi itu dengan sesuatu itu yang kurang menyenangkan, bisa seperti itu barangkali ya. Atau apa itu pengenalan akan ini ya, anak itu kan ada waktu diperkenalkan dengan makanan padat dan sebagainya itu kan ada tahapannya kan. Nah, apakah di situ itu pada waktu itu juga sudah dilakukan atau enggak? Itu Boleh biasanya saya yang tanggapin, Bu? ya, Boleh saya tanggapi ya? ya boleh. Ini sedikit sharing juga, maksudnya Mm-mm, memang dulu waktu pengenalan sih tahap-tahap makanan seperti saya berikan ya, sesuai usianya. ya. Tapi memang karena anak kedua, kesabaran sudah mulai berkurang, keteladanan berkurang, agak sedikit dipaksa. Tapi memang awalnya memang nggak apa-apa, bisa makan. Semenjak usia 18 bulan udah mulai bisa melepeh ya, melepehkan makanannya, udah dia tolak itu. Dan kebetulan juga adik ipar saya sampai umur 30 tidak makan nasi gitu. Nah, itu Hmm. apakah ada hubungannya itu, Bu? Eh, bisa jadi, saya tidak tahu ya. Soalnya yang setahu saya juga pernah lihat gitu ya, anak nggak mau makan nasi, maunya yang lembut-lembut karena asosiasi tadi jadi tidak dibiasakan karena supaya gampang lembut terus, jadi tidak dibiasakan untuk mulai makanan padat itu yang saya lihat ya. Nah, kalau tadi hubungannya dengan adik itu umur 30 tidak makan nasi, itu apakah dari dulu memang tidak makan nasi gitu atau bagaimana? Itu kalau info dari mama mertua berarti ya, Bu ya. Memang dari Uh-uh. kecil, setiap kali dikasih nasi, dia pingsan, lemes. Oh. Dan sekarang udah gede ini, udah 30 tahun, pernah sesekali coba, tapi dia nggak bisa secara kayak di alam bawah sadarnya, tiba-tiba dia sakit. Entah itu demam, entah Oh, itu sakit apa gitu, Bu. Nggak sengaja hmm, terkena nasi satu butir pun dia seperti itu. Tiba-tiba sakit, oh, padahal dia yang nggak kerasa kalau ada nasi gitu. hmm. Ya. Itu Gitu. sudah pernah diperiksakan ke dokter gitu, barangkali ada apa sistem atau pencernaan tertentu atau bagaimana gitu. Kalau dari sisi psikologis sih biasanya yang terjadi seperti itu ya. Gitu ya, Bu ya. Jadi Iya, mungkin kalau pernah. kalau di kasusnya anak saya mungkin dibawa ke psikologi ya, Bu ya, ke psikolog ya, Bu ya. Ya, supaya paling enggak itu diajarin gimana sih untuk supaya apa itu sebetulnya dilatih sendiri juga bisa kali ya dicoba. Iya. Misalnya ini diasosiasikan makan nasi itu dengan sesuatu yang positif, gitu ya, yang Iya. positif. Nah, misalnya sambil apalah yang senangnya dia, gitu ya, supaya dia bisa mengasosiasikan eh, nasi ini itu dengan sesuatu yang positif. Barangkali itu sedikit dulu, gitu ya, supaya dia mulai terbiasa gitu ya nasi sambil apa ya itu biasanya makannya apa jadinya bubur Enggak, apa buah-buahan atau kalaupun protein dia mungkin digoreng tepung yang ada rasa asin-asin oh gitu. jadi karbohidratnya dari Karbohidrat dari roti. dari roti. Dia kayak Oke. makanan yang berbau kuat seperti sayur sop gitu kan, atau mie pun nggak mau, Bu, gitu. Oh, Jadi karbonya dari roti. oh, oke oke. Gitu. Nah bisa dicoba sih sedikit, tapi Ya. diasosiasikan dengan apalah kesukaan dia gitu ya. Mm-mm. Apakah bisa seperti itu? Ya, baik Bu, terima kasih.
Iya, thank you nih. Ada lagi yang mau bertanya langsung di Zoom ini, saya open untuk yang mau langsung bertanya. Malam Bu Asri. Ya, selamat malam. Silakan perkenalkan dulu nama ya. Ya, dari Aswin Kalam Kudus Siantar. Oke. Oh, Pak Aswin. Ya, Ibu. Halo, apa kabar, Pak? Sekarang di Siantar, toh? Udah lama di Siantar. Oh, oke. Iya, ya. Dengan semangat. Jadi ada yang bertanya, sebenarnya saya udah tulis di chat ya. Iya. Jadi, mau tanya bagaimana mengatasi kecemasan. Dan sepertinya setiap orang ada kecemasan, kira-kira seperti apa gitu kira-kira itu. Ya. Nah, kecemasan ini itu perlu dilihat dulu ya, apakah ini kecemasan ini sudah tergolong kepada gangguan. Karena cemas itu kan setiap kita itu kan juga cemas ya. Kalau ini sampai sudah apa itu tergolong kepada gangguan abnormal, itu mendingan ke konselor supaya bisa dirujuk juga ke psikiater supaya bisa minum obat untuk bisa turunkan kecemasan ya. Nah, kalau sudah tergolong abnormal, itu kecemasan itu kan ada beberapa macam ya. Itu kalau gangguan kecemasan normal, itu gejalanya adalah dia punya kecemasan itu berlebihan dan tidak bisa kontrol. Kemudian juga disertai dengan gejala misalnya itu apa ya, kemudian kali juga sakit perut misalnya, gejala-gejala fisik dibarengi dengan seperti itu. Kalau sudah seperti itu berarti sudah abnormal. Nah, itu perlu perlu obat tuh kalau sampai berlebihan seperti itu. Nah, biasanya orang-orang yang kecemasan ini ya, itu tadi ya juga gejala fisiknya itu udah lelah, sulit konsentrasi, gitu ya, otot menegang, sulit tidur, gampang tersinggung. Nah, kalau nggak minum obat, kecemasannya itu tidak bisa terkontrol. Nah, bagaimana caranya mengatasi? Biasanya orang-orang kecemasan itu harus ada perubahan pola pikir, harus dicari dulu sebetulnya pola pikirnya itu seperti apa. Kalau sudah minum obat ya, sudah minum obat itu biasanya itu ada irrational belief atau distorsi pikiran. Apakah misalnya dia itu harus sempurna. Jadi kalau nggak sempurna itu cemas. Jadi standarnya itu terlalu tinggi. Jadi harus belajar mengubah. Cuma ini tidak semudah dikatakan ya, makanya kalau di konseling itu nanti dibuatkan treatment plan, harus dimonitor dulu tiap hari apa sih pikiran yang muncul, kemudian nanti dikenali gitu ya, apa itu distorsi pikiran itu gimana. Tetapi untuk mengatasi kecemasan yang tiba-tiba muncul, sebetulnya itu ada cara untuk mengurangi kecemasan saat itu, yaitu menggunakan 5 panca indera. Nah, 5 panca indera itu apa itu penglihatan, pendengaran, kemudian pengecapan, ya, kemudian perabaan dan penciuman. Nah, ini tujuannya itu adalah apa? Adalah kalau orang itu lagi cemas misalnya, nah biasanya kalau sini digambarkan dia itu pikirannya itu dia fokus pada satu hal ini. Dengan melakukan itu tadi itu dengan 5 senses itu ya, grounding namanya itu, ini tuh pikiran itu sehingga nggak di sini terus begitu. Caranya itu seperti apa? Bisa dicoba juga nih ibu-ibu ya, atau ada bapak, dengan penglihatan. Coba perhatikan, kan penglihatan nih, 5 benda itu di sekitar ini, ya,
bisa mungkin Bapak Ibu juga bisa ikut praktek ya. Perhatikan 5 benda sekitar ini. Perhatikan saja, ya, tidak menilai. Kemudian coba diceritakan, dideskripsikan. Mungkin bisa dicoba, Pak Asri. 5 benda. Apa saja? 5 benda yang di Ya. ruangan kami. Ya, jadi diperhatikan saja, kemudian dideskripsikan. Apa, Pak? Sebutkan 5 dulu ya. 5. Satu-satu gitu, misalnya. Satu-satu dulu. Ya. Ada jam. Ada Ya. jam dinding. Jamnya itu coba diceritakan. Jam itu seperti apa, Pak? Jamnya ada di dinding. Ya. Dan kemudian jarum detiknya itu berjalan terus. Detik. Jamnya itu segi 4. Ya. Bentuknya segi 4. Segi 4, ya. Kemudian sepertinya ada speaker kalau ya. bisa bunyi dengan suara. Ya. Masih ada mereknya. Ya. Warna kuning dia, kuning-kuning ya. emas. Ya. Ada angka-angka, jarum pendek, jarum panjang. Ya. Oke. Masih terus. Ya, boleh. Jadi itu bisa 5 benda, ya. Ini karena keterbatasan waktu. Ya. Nah, setelah itu pendengaran. Coba Bapak dengarkan gitu. Kemudian Bapak ceritakan apa yang Bapak dengar. Yang saya dengar kipas angin di sini. Seperti apa? Seperti apa bunyi kipas angin itu? Suara mengaung. Ya. Mengaung. Ya. Cukup keras ya. Ya. Ada suara air juga ada. Suara air, seperti apa suara air? Suara airnya netes-netes. Ya. Ya. Ada suara teman-teman yang membantu. Apa lagi ya? Ya, oke. Ya. Nah, itu pendengaran ya, pendengaran. Ya. Kemudian penciuman. Ya, seandainya ada apa yang penciuman itu bisa barangkali ada bau penciuman. Kalau misalnya di situ itu ada apa ya? Ada minyak angin atau apapun. Rasanya tidak ada yang istimewa. Oke. Ya, penting itu penciuman ya, Pak. Kemudian perabaan. Perabaan itu bisa meraba misalnya apa itu sandaran kursi, perabaan ya, perabaan. Licin, keset. Licin, keset, gitu ya. Bentuknya tidak tajam. Kalau perabaan itu pakai perabaan, Pak. Hah? Kalau perabaan itu diraba. Ya. Maksudnya ketika diraba dia agak berbunyi. Oh, ada bentuknya diraba itu panjang-panjang seperti itu? Iya. Oke. Ya. Dia bulat. Oke. Tidak tajam. Ya. Nah, itu perabaan. Kemudian pengecapan. Apa itu? Pengecapan. Oh. Nah, pengecapan itu berarti kalau ada air misalnya atau ada buah itu di situ misalnya diminum kemudian ditahan dulu dirasakan. Oh. Nah, teknik ini misalnya apa itu penglihatan 5 benda, ya, pendengaran 3, kemudian perabaan, terus penciuman, pengecapan. Nah, ini tuh bisa kalau orang tuh lagi cemas, nah dengan teknik ini bisa turun.
Oh, Seperti itu. Tapi tetap juga harus dilihat sebetulnya apa sih itu pola pikirnya seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk meredakan kecemasan bisa pakai teknik itu. Setiap yes. cemas bisa pakai teknik itu. Ini ada pertanyaan lagi, Bu Astri. Iya. Oh, sudah. Oh, sudah. Oke. Sudah terjawab katanya. Ya, jadi bisa dilatih ya, ibu-ibu ya, kalau lagi gitu. Ya, terima kasih. Ya, oke. Oke, thank you, Kak Astri. Ada lagi yang ingin bertanya, boleh silahkan. Ayo. Ini aku Bu, maaf Bu Astri. Aku mengalami sering nggak bisa tidur. Oh ya? Memang saya ada makan obat sih. Obat dari psikiater. Saya ada makan obat penenang. Karena ini memang saya sekarang hamil makan obat, nanti semua dokter bilang kalau nanti udah bulan 2 baru obat itu diberhentiin perlahan-lahan gitu. Nah, cuma ini saya pernah dulu saya udah berhenti ada 2-3 tahun saya nggak makan obat lagi gitu. Karena saya mengurangi setengah dari 1 menjadi setengah menjadi 1/4 gitu loh. Saya mengurangi sendiri. Setelah udah stabil saya udah 2-3 tahun dan saya nggak makan. Nah itu seperti tadi Ibu bilang kayaknya kalau tiba-tiba ada sesuatu terjadi lagi itu bisa membangkitkan gitu loh. Kayaknya kambuh begitu. Ada masalah begitu loh. Gitu. Jadi udah 3 tahun ya perasaan itu datang pikiran cemas itu datang terus agak banyak tidur lagi gitu. Cuman kalau tidur itu rasanya pikirannya ini kok suka mikir yang enggak gitu datangnya. Kayak apa ya? Sesuatu tiba-tiba kayak kalau mikir sesuatu itu kayaknya ngantuk itu kok yang sesuatu yang waktu kita pikir itu kayak seperti nggak tidur begitu. Padahal mata itu pejem gitu. Kalau mau mikir sesuatu itu kayaknya jelas banget gitu. Karena situasi itu waktu malam tengah malam itu kan kita tidur. Kan kayaknya udah lelap gitu sebenarnya. Tapi kalau mengingat sesuatu itu tiba-tiba kayaknya nggak ngantuk gitu, seger inget gitu. Inget sekali apa yang mau dipikir gitu. Gitu. Nah itu suka sering itu loh nggak suka kalau tidur itu lah ngawang-ngawang pikirannya itu kayak tidur itu saya namanya itu sering cemas juga. Cuma saya kalau cemas saya alihkan saya lihat bunga gitu, saya ngerjakan sesuatu untuk mengalihkannya begitu. Itu aja Bu saya mau tanya. Iya. Tadi apa yang Ibu lakukan tadi ketika cemas itu melihat bunga itu sebetulnya kan bisa teknik yang tadi itu ya. Dengan penglihatan, ya. Cuma emang lebih diamati. Oh bunga ini tuh warnanya kuning, bentuknya itu bergerigi. Oh tengahnya itu ada putiknya warna putih, gitu. Oh daunnya ternyata warnanya hijau tapi pinggirnya itu ada coklat-coklatnya. Nah misalnya seperti itu. Ya, benar. Itu bisa menurunkan kecemasan. Ya, memang kalau saya melihat bunga itu saya sangat senang. Kalau melihat bunga, apalagi kalau bunga itu udah banyak anaknya, beranak, gitu loh. Ya. Senang banget melihat bunga. Nah, apalagi nyabut rumput-rumputnya, gitu saya senang. Di sekitar-sekitarnya membersihkan bunga, cabut bunga, melihat bunga. Itu kalau saya melihat bunga itu sangat menyenangkan. Iya. Tapi dari kecil sih, memang dari anak-anak saya suka bunga. Iya. Nah, itu Ibu sebetulnya juga kalau Ibu tadi bilang gitu ya minum obat dari dokter dan sebagainya itu bagus juga sih Ibu kalau Ibu misalnya di Siantar itu kan ada konselor juga loh ya. Nah, itu Ibu bisa konseling sehingga nanti bisa ditemukan gitu, diberikan apa kayak terapi gitu, Bu. Supaya apa itu kecemasan ini teknik tadi tetap dilakukan supaya tadi bukan bilang kalau kepikiran itu sampai nggak bisa tidur. Nah sebetulnya apa sih gitu yang dipikirkan itu apa? Itu seperti yang 5 itu Ibu. Iya. Terima kasih ya. Ya Ibu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan yang dari formnya.
Kak Sri, jadi bagaimana sebenarnya cara mendidik anak balita agar tidak emosian saat hamil kedua, karena saat ini lagi hamil kedua, bagaimana mengenali diri kita jika kita mengalami depresi sejak dini? Lagi hamil kayaknya Kak Astri, terus dari itu punya anak kedua dan anak pertamanya itu masih balita gitu. Kayaknya. Ya memang situasinya ya, anak balita kemudian hamil lagi gitu ya. Bisa jadi nggak mudah juga ya gitu. Iya, bagaimana mendidik anak balita supaya tidak tadi katanya? Nggak emosian. Jadi sebetulnya ini kan kemampuan untuk meregulasi emosi. Kemampuan untuk meregulasi emosi itu anak itu sebetulnya belajar itu dari ada beberapa hal ya. Anak bisa mencontoh bagaimana mengekspresikan emosi, itu anak mencontoh dari figur-figur signifikan di rumah. Jadi kalau kita pengen anak kita itu bisa mengekspresikan emosi dengan baik, itu berarti harus ada contoh ekspresi emosi yang baik. Kemudian yang kedua, itu kalau balita ini memang ada masa misalnya anak-anak umur 2 tahun misalnya, itu memang fasenya anak itu mengekspresikan emosi negatif. Nah, kalau ini fasenya, ini kalau balita itu berarti dia umur berapa ini yang gede ini? Yang gedenya berarti tetap masih 5 tahunan kali ya Bu ya, soalnya emang pertanyaannya gitu. Oh ya, kalau misalnya sekitar 2 tahun, 3 tahun itu fase memang mengekspresikan emosi negatif. Kalau dia ada di fase itu, maka ketika dia mengekspresikan emosi negatif, tidak boleh dipasung. Tetapi dialihkan, itu misalnya diajak, kadang-kadang anak umur segitu kan tahu-tahu banting, misalnya seperti itu ya. Tinggal dialihkan aja kepada aktivitas-aktivitas yang lebih menyenangkan bagi dia. Tapi kalau sudah umur misalnya sudah umur 5 tahun, ya, ini kan fasenya sebetulnya sudah lewat ya. Maka anak itu perlu diajar selain daripada contoh, ya, diberikan itu konsekuensi bahwa mengekspresikan emosi seperti itu kurang baik. Itu atau divalidasi. Jadi begini, ya. Anak itu kalau sampai tantrum mengekspresikan emosi gitu ya, apakah itu namanya emosian? Tentu ada yang ingin dikomunikasikan. Ya. Entah dia itu nggak suka apa gitu. Tapi kalau anak-anak itu kan nggak bisa ngomong dengan baik, maka perlu ditanya. Kita perlu tahu orang tua ini sebetulnya kenapa. Ini yang emosian kayaknya ibunya, Kak Sri. Oh, yang emosian ibunya. Iya, oh, sorry, saya pikir emosian karena anaknya kan masih balita, mungkin kan itu lagi fasenya dia controlling gitu ya, Kak Sri ya. Oh, sorry, saya pikir anaknya yang emosian. Oh, ini ibunya yang emosian. Ibunya yang emosian, jadi takutnya juga dia mungkin dia juga mengalami depresi sejak dini, bagaimana dia mengenali dirinya itu loh. Oh, sorry. Juga. Sorry, salah tangkap saya, sorry. Nah, kalau memang apakah mengalami depresi, perlu dilihat dulu ya, apakah biasanya itu seperti itu. Apakah dulunya sebelum hamil itu dia juga emosian. Nah, setelah hamil, kemudian anaknya balita, bisa jadi kan ada sebab kenapa kita jadi emosian. Apakah terlalu banyak tugas, atau kepribadian sendiri. Jadi ada banyak nih sebabnya. Atau kepribadiannya itu tipenya itu, misalnya ini sudah anak balita, dia hamil, tapi dia pengennya sempurna semuanya. Jadi kalau ada yang nggak sempurna dan sebagainya, nggak tertata rapi, jadi bawaannya pengen marah. Jadi ada banyak sebab.
Jadi harus mengidentifikasi apa yang menyebabkan aku emosi. Harus dikenali dulu apa itu. Biasanya orang kalau nggak secara sengaja mengamati ya lewat begitu saja. Misalnya hari ini aku emosi, apa sih yang menyebabkan aku emosi? Atau nanti, atau besok lagi emosi, apa sih yang menyebabkan aku emosi? Biasanya itu ya hal itu. Nah, kalau sudah ketemu, kenapa aku mesti emosi tentang hal ini? Lain seperti itu. Cuma apa itu karena ini kan kasus per kasus ya. Iya. Kalau sudah abnormal itu ya memenuhi kriteria depresi tadi. Kalau apakah saya depresi? Ya, apakah memenuhi kriteria depresi? Iya. Jadi meningkatkan kesadaran diri dulu ya Kak Asri ya. Menganalisa dulu keadaan apa yang membuat saya itu selalu marah gitu ya. Apa sih gitu? Penyebabnya itu apa? Iya. Nah, juga mungkin kurang hiburan kali rekreasi. Bisa jadi dihibur sama suami. Bisa jadi, atau bisa jadi juga terlalu repot, suami nggak mau bantu barangkali, ya kan? Merasa tidak dimengerti, bisa jadi kan? Karena kan jadi apa ya? Ada jadi moodnya down. Ada gitu. aspek tambahan gitu loh, ya kan? Kan hamil itu kan ada sesuatu yang baru kan? Betul. Berbeda dengan ketika tidak hamil. Iya. Maka tadi Kak Asri juga bilang apakah selalu emang marah-marah dulu betul. hamil sama udah hamil. Iya. Jadi terus mau tanya lagi tentang postpartum depression itu setelah melahirkan Kak Asri itu bagaimana mengatasinya? Oh, kalau itu ya postpartum depression ya itu memang kan terjadi pada ibu-ibu habis melahirkan. Ya mau nggak mau kalau seperti itu ya konsultasi sama apa itu psikiater dan konselor supaya biasanya harus bersamaan ya, baik minum obat maupun konseling. Itu biasa nggak Kak Asri? Banyak juga yang nggak mengalami postpartum. Ada yang nggak mengalami, tapi ada yang mengalami. Kalau udah sampai mengalami harus ke psikiater. Betul. Untuk dibantu karena kali itu ya. sudah masuk abnormal itu postpartum. Oh oke. Ini udah termasuk abnormal. Ya. Oke. Ya jadi gangguan kecemasan ini kalau disimpulkan itu berarti bisa menyerang di usia berapa aja gitu ya Kak Asri ya, nggak bilang dia itu masih kecil nggak bisa kena gitu atau bagaimana? Ya biasanya pada umumnya gangguan itu ya gejala itu muncul itu di usia remaja biasanya. Oh remaja, ya, usia remaja. Tetapi kayak depresi misalnya, kecemasan itu di anak-anak itu juga sudah mulai nampak sih. Iya. Oke, thank you banget nih Kak Asri buat waktunya. Ini kita sangat mengucap syukur. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita mesti pelajari ya. Tadi itu gejala supaya bisa lebih ngerti gitu loh. Apalagi kita sebagai ibu-ibu gitu kan ya. Kita sendiri mesti kita kenali gejala kita. Kan wanita itu ada katanya ada empat musim. Apakah benar 2 minggu itu pas lagi musimnya kita lagi moodnya lagi down mungkin tapi bukannya gangguan jiwa gitu kan bisa juga ya Kak Asri ya? Iya, jadi gini juga ya tadi kan saya cerita tentang DSM ya itu kan selalu diperbarui dan selalu ada hal-hal yang baru. Misalnya ya sekarang itu kan sudah DSM 5. Nah di DSM 5 ini ada suatu tambahan misalnya di gangguan suasana hati atau mood disorder itu premenstrual itu juga sekarang dimasukkan ke disorder yang di DSM 4 itu tidak masuk gitu karena ada orang-orang yang premenstrual itu jadi emosinya itu jadi nggak stabil gitu ya sampai parah banget gitu ya iya sampai dimasukkan ke disorder. Dan yang terpenting juga itu sebetulnya seperti ini juga sih ya kalau kita itu
mendapati gitu ya anggota keluarga itu yang menunjukkan gejala-gejala abnormal, kita itu juga perlu itu menerima, kemudian juga membawa ke konselor, psikiater gitu. Dan untuk abnormal itu yang parah, bahkan bukan hanya si penderita ini saja gitu yang konseling, tetapi juga perlu seluruh keluarga. Karena kan keluarga ini itu kan menjadi lingkungan daripada si penderita ini. Kalau lingkungan ini tidak kondusif ya akan gejala itu ya akan balik kumat gitu ya Kak Asri. Jadi nggak menolong. Nah, lingkungan itu kan penting sekali, support system itu penting. Iya. Oke. Dan Jadi seringkali seperti ini ya. Kalau menemui gejala-gejala normal itu kadang-kadang ada orang-orang itu yang kurang bisa menerima sehingga tidak cepat dibawa ke entah konselor atau psikiater sehingga jadinya terlalu lama sudah semakin memburuk. Ya. Nah, kalau semakin memburuk itu yang bahaya ya Kak Asri. Iya, betul. Harus semakin cepat ditangani, semakin terkontrol. Oke, jadi kalau misalnya kita sendiri nggak bisa mendeteksi, tetapi kita tahu ada keanehan-keanehan atau perilaku-perilaku yang berubah daripada pasangan ataupun anak-anak kita, itu mesti kita cepat bawa ke konselor. Dan sebenarnya Family Insight juga menyediakan counseling center supaya kalau misalnya ada yang perlu bisa langsung menghubungi nomor counseling centernya itu di WA yang tadi sudah tertera, nanti juga akan ditulis di deskripsi. Baik, Kak Asri ada closing statement buat para ibu-ibu ini juga saya. Seperti tadi yang saya katakan ya, kita perlu punya kesadaran diri. Ya. Artinya itu kita berani juga melihat walaupun mungkin 1-2 gejala gitu ya, normal ada anehnya lah kita ini ya. Karena itu mengganggu pasangan, mengganggu anak. Nah itu kita perlu berani untuk berubah. Perlu berani mencari pertolongan. Dan seandainya Tuhan itu izinkan anggota keluarga itu yang abnormal, kita pakai konteks itu untuk pertumbuhan rohani kita. Karena siapa sih yang mau jadi abnormal? Apalagi kalau kita lihat tadi itu terbentuknya itu seperti apa. Nah, firman Tuhan itu kan mengatakan ya, kepada anggota yang mulia justru kita itu kan harus memberikan penghargaan lebih. Ya. Karena disitulah sebetulnya arti kita itu sebagai anak-anak Tuhan saling mengasihi itu seperti apa. Tuhan sendiri mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang hina lah, yang telanjang, yang tak bisa makan. Jadi sikap kita terhadap orang-orang yang sedemikian itulah bentuk daripada kemauan kita untuk itu. Dan pesan saya untuk saya juga. Kita semua. Untuk kita semua. Iya, thank you so much Kak Asri. Boleh nggak nih buat terakhir minta tolong Kak Asri juga mendoakan kita semua. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan kelengkapan bagi kami untuk bisa mengerti dan memahami tentang hidup dan juga orang-orang di sekitar kami maupun diri kami sendiri. Kami tidak tahu mengapa Tuhan izinkan ada orang-orang yang mengalami abnormalitas, bahkan sangat parah. Tetapi yang kami tahu ya Tuhan, jikalau
ada orang-orang yang seperti ini ada di sekitar kami. Ada maksud dan rencana Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan melalui orang ini. Oleh karena itu ya Tuhan, ubahlah hati kami, berikanlah kepada kami hati yang mau peduli kepada mereka jikalau kami menemui orang-orang yang demikian. Berikan kepada kami belas kasih-Mu, karena hanya dengan belas kasih-Mu itu ya Tuhan, kami bisa mempraktekkan apa yang Tuhan inginkan. Karena kami justru melalui orang-orang yang seperti ini, kami bisa belajar mengasihi secara tidak bersyarat. Tolonglah kami semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan, berikanlah ke dalam hati kami hati yang mau diajar. Dan terima kasih untuk sesi pada malam hari ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan Family Insight. Kiranya Tuhan berkati supaya melalui pelayanan ini banyak keluarga-keluarga ditolong untuk bisa bertumbuh dan menikmati kehidupan keluarga dengan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Dengar doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.